Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Tua Raja-Raja pasal 9, teksnya ayat 1 sampai 16, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10, Elisa mengutus seorang nabi muda untuk mengurapi Yehu sebagai Raja Israel dan dibuatkan hukuman atas keluarga Ahab dan Izebel. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 16. Pegawai-pegawainya yang mendengar nubuat itu segera mendirikan Yehu sebagai raja dan mereka pergi ke Israel. Kesimpulannya, Elisa mengirim seorang nabi muda kepada Yehu di Ramot Gilead. Dia mengurapinya Yehu untuk mendirikan raja Israel dan segera lari. Yehu menyampaikan kepada pegawai-pegawainya tentang nubuat yang mendengar dari nabi muda itu. Mereka yang mendengar tentang peristiwa ini langsung mendirikan Yehu sebagai Raja Israel. Kemudian mereka pergi ke Israel untuk membunuh Yoram, anak Ahabnya. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan berfirman kepada Elisa akan mendirikan Yehu sebagai Raja Israel dan akan menghukum Yoram dan keluarga Ahab. Kedua, Tuhan tetap melancangkan sejarah Israel. Itu Tuhan panjang sabar, dan pada waktu sudah matang saatnya, Tuhan sudah memberitakan lancangannya demikian itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Elisa menyuruh seorang nabi muda kepada Yehu di Ramot Gilead supaya menyampaikan firman Tuhan dan mendirikan sebagai Raja Israel. Dan seorang nabi muda pergi ke Ramot Gilead dan melakukan sesuai dengan perintah Elisa, lalu lari. Kedua, Yehu diurapi sebagai Raja Israel oleh nabi muda yang diutus oleh Elisanya, dan juga dipesankan akan membinasakan keluarga Ahab. Dan dia menyampaikan segala hal itu kepada pegawai-pegawainya. Ketiga, pegawai-pegawai yang mendengar perkataan Yehu itu segera mengangkat Yehu menjadi raja dan berseru, Yehu adalah raja. Kemudian mereka berangkat ke Israel, tempat yang Yoram berbaling sakitnya. Aplikasi hari ini. Pertama, segera bertobat dan berbalik dari kejahatan dengan mengerti bahwa Tuhan tetap menghukum mereka yang jahat dan fasik. Memang Tuhan panjang sabar, tetapi pasti akan menghukum orang-orang yang jahat itu, sehingga segera berbalik, bertobat. Kedua, jangan usaha akan mendirikan kepemimpinan berdasarkan keinginan manusianya, melainkan usaha akan memilih kepemimpinan yang benar sesuai dengan rancangan Tuhan. Memang rancangan Tuhannya di mana, ini lebih penting. Pada waktu kita memilih pemimpin, harus berpikir ini lebih dahulu. Akhirnya praktik hari ini menyampaikan kehendak Tuhan kepada sesama bahwa kejahatan tidak akan bertahan. Tuhan pasti menghukum mereka. Mengatakan bahwa jangan takut kepada manusia, tetapi akan pegang kehendak Tuhannya juga. Dan berdoa akan memilih kepemimpinan berdasarkan rancangannya Tuhan. Inilah kehidupan bagi orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.